Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Tegal mau tanya. Saya mendengar ceramah yang menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Dijelaskan bahwa yang mengatakan Isa Al-Masih sebagai Tuhan tidak disebut sebagai kafir, tapi zalim, dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa bahkan siapapun yang sombong disebut kafir, sebab iblis disebut kafir dalam Al-Quran karena sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan karena tidak percaya kepada Allah. Paling tinggi kesombongan adalah merasa dirinya paling benar, dan ini inti dari radikalisme. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Baik, ayat berapa? 72. Baik. Bismillah. Ini pertanyaan ini dulu pernah muncul pertanyaan yang serupa. Mungkin ada konteks yang berbeda atau bagaimana. Tentang kafir. Ini seolah-olah dari pertanyaan ini jangan nyebut orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi adalah kafir, seolah-olah seperti itu. Ini kalau dari sisi itu adalah sama dengan permasalahan yang sebelumnya. Hanya tidak tahu itu ini permasalahan baru atau lama ini, apakah pertanyaan baru atau lama. Kami berharap bahwasanya kalau sudah pertanyaan lama ya sudahlah, nggak usah diulang-ulang gitu. Cuman jika pertanyaan baru mungkin permasalahannya hangat lagi, perlu dijelaskan lebih karena mungkin ada sebagian yang menjelaskan pada pertemuan yang lalu belum sempurna, perlu dijelaskan lagi. Oke lah, nggak apa-apa. Bismillah. Jadi masalah kafaro atau kufur itu maknanya memang banyak sekali. Bahkan disebutkan dalam kufur ada kufur nikmat. Yakfurnal ashir, seorang wanita yang dikatakan yakfur, kufur nikmat, karunia atau pemberian dari suaminya. Kufur banyak, kufur itu artinya juhud, inat, penentangan, perlawanan, pengingkaran, macam-macam. Nah, tentunya kita tidak boleh memaknai itu seenaknya. Nah, kita kembalikan kepada nas juga dalam Al-Quran. Kufur ini maksudnya ada. Kalau misalnya tentang wanita yang banyak di neraka yang dikisahkan itu karena dia yakfurnal ashir, kufur kepada keluarganya, tidak pernah terima kasih ya. Itu juga berlaku pada siapapun yang tidak pernah berterima kasih. Itu maknanya bukan kufur keluar dari agama, ada. Jadi ada sendiri korinah-korinahnya. Ada kufur yang memang itu adalah yang tidak memeluk agama Islam, kufur ada. Tapi jangan dicampur aduk begini. Cuman kalau kami menangkap itu tentang istilah kufur atau kafir diangkat ini sepertinya dalam irama untuk perdamaian ya. Toleransi beragama. Kalau bicara tentang tujuannya, maka kami sanjung tujuan orang yang menyuruh perdamaian harus. Siapapun yang menyuruh perdamaian, toleransi beragama, ya kita dukung, kita seru. Akan tapi, jika caranya salah, biarkan niat baiknya akan diberi pahala oleh Allah. Tapi ada yang salah dalam caranya harus kita ingatkan dong. Tidak boleh kita biarkan. Dan kita juga maklumi tidak ada yang sempurna. Kami pun mengungkapkan begini tentu ada yang salah kok. Tidak ada yang sempurna. Mungkin tujuannya sudah benar. Masalah kafir beberapa waktu yang lalu ingin meniadakan istilah kafir. Jangan pakai istilah kafir untuk menyifati orang yang bukan Islam. Jangan disebut kafir. Tapi sebut dengan istilahnya apa? Non-muslim dan sebagainya. Kami khusnudzon tujuannya adalah untuk meredam pertikaian. Maksudnya begitu. Agar tidak terjadi permusuhan atau ingin menggalang perdamaian. Atau yang namanya toleransi. Oke, itu niatnya. Khalas, kita serahkan kepada Allah, semoga Allah memberikan pahala. Akan tetapi, kami justru mengingatkan kepada sisi lain orang Nasrani yang mendengar hal-hal semacam ini. Dan juga kaum muslimin yang lainnya yang mendengar yang semacam ini. Kami sampaikan kepada saudara-saudara kami dari kaum Nasrani. Dengan ungkapan tokoh misalnya, atau ustadz dari kaum muslimin yang mengatakan bahasanya tidak sebaiknya, tidak seharusnya, tidak selayaknya menyebut orang non-muslim itu adalah kafir, hendaknya disebut non-muslim saja. Kami seru kepada Anda yang non-muslim, Anda jangan terpengaruh dengan kalimat ini. Ungkapan semacam ini. Karena apa? Secara halus. Ini sebetulnya, biarpun tujuannya baik, semoga Allah berikan pahala. Tapi bisa menimbulkan pemahaman yang salah.
Sebab istilah kafir itu sudah istilah yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin untuk memberikan label orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan mengecap sebagai kejahatan, bukan. Yang tidak menerima agama Nabi Muhammad namanya kafir. Lah ini sudah ada di kitab-kitab ini. Kami tidak ingin saudara kami dari kaum Nasrani di saat mendengar kaum muslim mengatakan seorang Nasrani adalah kafir lalu dianggap mengejek Anda, mencela Anda. Tidak, wahai saudara kami dari kaum Nasrani yang mengatakan orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha adalah kafir, maknanya apa? Belum menerima Islam. Belum menerima Islam. Jadi bukan cacian kepada Anda. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab ini seolah-olah ungkapan ini seolah mengatakan, seolah-olah biarpun tidak ada ungkapan, yang menyebut orang di luar Islam adalah kafir adalah tidak benar. Ini bertentangan dengan makna toleransi. Maka tolong dirubah dengan istilah lain. Loh, ini kan pemahaman, biarpun tujuannya baik, orang lain kan paham. Dan ini adalah tujuannya untuk menjalin toleransi. Sah-sah saja. Sehingga tujuannya, tapi caranya. Sehingga betul terjalin dari yang mengatakan ini akan terjalin hubungan baik dengan Nasrani baik. Tapi tanpa disadari mengajarkan permusuhan orang Nasrani yang selama ini disebut kafir pun nggak pernah marah, sehingga menjadi tidak senang dengan orang Islam yang masih menyebut kafir. Sebab kafir gara-gara begini seolah kafir itu cacikan. Dalam Islam pun nggak boleh kata-katakan orang ya Nasrani, nggak boleh. Hei kafir, nggak boleh kok. Kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu. Nah, kami justru menyeru kepada kaum Nasrani jangan Anda terkecoh. Justru yang demikian ini justru penyeru toleransi yang khawatir nanti menjadi sebab tidak toleransi. Sehingga non-muslim di saat mendengar orang muslim yang menyebut non-muslim adalah kafir dianggap sebagai orang yang nggak ngerti toleransi. Kan begitu akhirnya. Berpikir sejenak. Karena biasanya yang ngomong begini ngajak berpikir logis. Ini logis dong. Maka kami sampaikan kepada Anda kaum Kristiani. Di saat ada orang muslim mengatakan Anda kafir, bukan berarti cacian kepada Anda. Dan kami juga sampaikan tidak perlulah orang Nasrani, orang Islam itu membalas selalu mencari-cari di Alkitab atau apa, lalu wah ini kok saya disebut sebagai domba-domba hilang ini. Nggak usah, nggak. Memang itu dalam agama mereka begitu, nggak usah kita marah juga. Nanti balas-balasan nanti kita mencari coba istilah apa yang tidak baik untuk orang Islam. Akhirnya mencari kesalahan orang Nasrani. Na'udzubillah. Karena telah diajar dengan begini. Ya jangan dibilang dong saya sebagai domba-domba hilang, domba-domba sesat. Belum dapat petunjuk, jangan bilang sesat. Akhirnya semuanya mencari-cari. Padahal semestinya, kalau kita ingin mengukuhkan makna yang namanya, mohon maaf kepada semuanya, ini bukan kami menentang atau mengajak permusuhan kepada yang mengungkapkan ini, tidak. Justru kami meninggal. Kalau kami dengan mengungkapkan ini, tidak ada masalah kami. Kalau ada yang mengungkapkan siapa orangnya, tidak ada masalah. Cuman kami melihat sisi lain. Karena apa? Seolah-olah yang mengatakan kafir itu adalah orang anti toleransi. Dia radikal, dia ini. Sehingga nanti akan mencari-cari orang Nasrani ngomongin apa tentang saya. Akhirnya main ancam-ancaman, mengintai. Padahal semuanya adalah suka-suka. Ini adalah rambu-rambu. Islam mengatakan kafir, maknanya adalah belum menerima agama Islam. Dalam urusan agama ini. Nah, kami himbau kepada Anda, kaum muslimin, kalau kita ingin menjalin toleransi, dan Anda kaum Nasrani, toleransi, bukan Anda harus merubah prinsip di dalam agama Anda. Justru ajari orang bahasanya ini ada perbedaan istilah, jangan marah dengan istilah yang ada. Karena maksud kafir dalam Islam adalah begini, di agama Nasrani pun jelaskan tentang makna-makna yang sekiranya tidak pantas diperdengarkan di telinga kaum muslimin. Kita nggak boleh mengatakan hei kafir kepada orang Nasrani, nggak boleh, dimarahi dalam aja. Kita sebutkan baru yang lalu. Sama, hei domba-domba sesat, nggak boleh juga. Kan begitu. Tapi ini kalau memang ini dikembangkan ini, pemahaman semacam ini malah menjadikan permusuhan. Pengen yang mengajak damai menjadi sebab permusuhan. Baik, kami kembalikan kepada semuanya kaum muslimin dan kaum Nasrani dan yang lainnya. Kami husnudzon bahwa yang mencoba menjelaskan tentang makna kafir itu adalah orang Nasrani tidak usah disebut kafir dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk meredam pertikaian permusuhan yang memang mungkin terjadi di masyarakat. Cuman kami sampaikan kepada kaum muslimin, untuk menyeru perdamaian dan keharmonisan, tidak perlu kita harus merubah
hal-hal yang semacam itu. Kita ada hadis yang banyak seperti kita sebutkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Seperti Nabi juga pernah marah misalnya ada. Bahkan untuk berbuat baik dengan kaum Nasrani, orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya la yanhakumullah. Allah tidak melarang. Anil ladzina lam yuqatilukum fid dini. Allah tidak melarang orang-orang yang tidak memerangimu, tidak musimu. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Tidak dilarang apa? Antabarruhum, untuk kau berbuat baik. Untuk situ ilaihim, untuk berbuat baik kepadanya, berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Lah ini hal-hal yang semacam ini tidak dihadirkan. Ini nanti ada ayat tadi sampai apa? Yang tadi membawa ayat berapa? Ayat 72 Bu ya. 72, Masya Allah. Ini kita sedikitlah masuk kami yang mencoba. Ingat, Anda jangan mencaci, jangan mengadu kami dengan yang mengatakan kafir diganti non muslim, jangan diadu. Ini kami hanya ingin menjelaskan, justru yang kami tangkap, jangan Anda terkecoh dengan hal yang demikian itu, lalu Anda memusuhi orang yang mengatakan non muslim adalah kafir. Jadi saat kami mengatakan non muslim kafir, orang yang mengatakan non muslim itu kafir adalah maksudnya tidak menerima agama Islam dalam. Kan makna kafir banyak, ini menerima tidak menerima. Kan betul kenyataannya, Anda tidak menerima agama Islam yang kafir. Ini bukan sebuah cacian, hujatan, bukan. Nah, kita perlu kejujuran. Maka kami, wahai kaum Nasrani, kalau Anda ketemu orang muslim yang di saat mengungkapkan adalah jujur, menjelaskan dengan benar, Anda lebih enak. Anda akan bisa membawa pesan kepada keluarga Anda dengan baik. Misalnya apa? Hei saudara kami yang Nasrani, kalimat kafir dalam Islam adalah begini. Bahkan di dalam surat Al-Kafirun sendiri kan ceritanya adalah orang Arab itu setelah pengen merusak orang kafir Quraisy waktu itu ingin menghancurkan Nabi di embargo ekonomi, macam-macam pokoknya Nabi dizalimi Nabi ini, tapi nggak bisa menaklukkan Nabi. Akhirnya mereka ngajak berdamai. Ya sudah Muhammad, kita damai deh. Maksudnya apa? Waktu saya beribadah kamu ikut kami, waktu kamu beribadah kami ikut kalian, campur aduk ibadah. Nah ini ikan seruan untuk bareng-bareng, maksudnya untuk kebersamaan. Tapi Nabi kebersamaan mengajarkan tidak begitu, malahan itu nggak baik. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang yang kafir. Maksudnya hei orang yang tidak menerima Islam. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Sembahmu teruskan bebas, enggak ada masalah dengan sesembahmu. Enggak perlu aku mengganggu sesembahanmu. Aku enggak perlu ngeributi tempat ibadahmu, dan juga kamu tidak mengikuti ibadahku. Sampai terakhir apa? Lakum dinukum waliyatin. Jadi istilah lakum dinukum waliyatin itu sendiri sudah menjadi familiar di masyarakat kita. Orang Nasrani Hindu pun bisa mengatakan lakum dinukum waliyatin, karena maknanya apa? Enggak boleh bermusuhan, selesai. Jadi seperti itu, ikhwani. Mohon ya, kita ingin damai deh. Jangan sampai kita berdamai dengan orang di luar, di dalam sendiri berantem. Sampai caci maki, membela ini, enggak perlu bela-belaan. Kita membela perdamaiannya, jangan sampai kalau ngambil ikan jangan keruh begitu deh. Maka kami lebih senang kalau ada Anda orang Nasrani menjelaskan istilah di dalam agama Anda yang sekiranya memicu permusuhan dengan orang Islam, Anda jelaskan itu. Orang Islam pun menjelaskan bahwasanya begini loh maksudnya. Kayak kafaro itu kufur. Kemudian tidak tahu maksudnya apa. Kalau yang tadi ceritanya di ayat Al-Maidah berapa tadi? 72 dikatakan bahwasanya orang Nasrani tidak disebut sebagai orang kafir, tapi disebut zalimin. Ini pernah dinukil juga oleh orang non muslim. Tapi non muslim yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur mengutip ayat ini kan? Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu, barang siapa menyekutukan Allah maka telah tidak haram masuk surga dan sebagainya. Wa ma lidzalimin min ansar, disebut zalimin. Memang betul orang yang tidak menerima agama Nabi Muhammad, termasuk orang yang Nasrani, disebut adalah yang mengatakan Nabi Isa innallahu wal masih, mengatakan yang menuhankan Nabi Isa, memang disebut zalimin, betul di ayat ini. Enggak salah yang menukil ini. Cuman di saat nukilnya dipotong begini, tidak ada kejujuran dong. Coba, ini kan ayat ujungnya. Wa ma lidzalimin min ansar. Permulaan ayatnya gimana coba? Muqaddimah kepala ayatnya saja. Kita perlu jujur ya ikhwani.
Supaya tidak jadi kerancuan di umat ini. Kepalanya apa? Laqad kafaral ladzina qalu. Loh, laqad kafaro. Subhanallah. Jadi saya kaget mendengar begini kok. Ya Allah, kenapa harus berbohong? Ini orang Nasrani kalau membaca begini, ini yang benar. Berarti mengatakan kafir adalah enggak ngerti Islam, enggak ngerti Al-Quran. Lihat, laqad kafaral ladzina qalu. Telah kafir mereka yang mengatakan. Innallahu wal masih. Ini permulaan ayatnya. Dan mereka disifati dzalimin karena Pak Zalim pada dirinya sendiri. Karena menghantarkan kepada murka Allah, kan begitu. Saya bingung kalau begitu dengan begitu. Maksudnya apa? Dengan mengatakan tidak disebut kafir tapi zalim saja. Lu kepalanya. Bahkan ayat selanjutnya lagi setelah dzalimin ditambah lagi laqad kafaral ladzina, diulang lagi. Berapa kali kalimat kafir diulang-ulang sini? Bahkan dijelaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Loh, banyak. Lah kok mau dirubah? Ini gimana? Akan membuat orang menjadi suudzon. Setiap mengatakan kafir, enggak benar. Sementara di Al-Quran diulang-ulang kafir. Yang benar adalah kafir disebutkan dalam Al-Quran kepada orang yang tidak menerima Nabi Muhammad. Ini hanya menjelaskan dia tidak menerima Nabi Muhammad, tidak menerima Islam. Bukan penghinaan, bukan celaan. Wahai saudaraku yang Nasrani, pahami makna ini. Kita harus berdamai. Saya tidak akan marah waktu Anda menyebut saya adalah domba sesat. Domba hilang, saya tidak akan marah. Karena itu ada di dalam agama Anda. Silahkan. Itu dalam. Tidak marah, saya tidak akan marah. Dan kaum muslimin tidak usah marah. Itu adalah istilah. Dan domba-domba itu akan orang-orang yang tidak bisa. Orang sesat. Domba sesat adalah orang yang tidak bisa menerima Yesus dan bahwa mereka. Selesai. Tidak ada masalah ya ikhwan. Wahai saudaraku dari kaum Nasrani. Bebas. Tapi kalau ada orang Islam langsung, hei kafir. Ya salah. Atau tiba-tiba orang Nasrani, hei domba sesat. Juga salah. Tapi dalam lingkup agama Anda. Selesai. Kita ingin perdamaian yang sesungguhnya. Mohon maaf jawabannya jadi panjang sekali. Ini lihat, ini ayat, potongan ayat. Dipotong belakangnya, ujungnya, belakangnya diambil, atasnya tidak. Tujuannya apa ya ikhwani coba? Tidak tahu siapa yang menghadirkan, wallah alam. Maksudnya apa? Kok tidak dibaca semua ayatnya, kenapa? Mau menjilat kita, mau kita berbohong pada orang Nasrani? Malah kita mengajari Nasrani memusuhi kaum muslimin saudara kita. Kita bisa berdamai dengan memotong ayat dengan Nasrani. Tapi di ujungnya orang Nasrani memusuhi saudara kita. Apakah tidak sedih kita wahai ikhwani? Yuk kita damai, wahai kaum Nasrani. Anda beda dengan kami, tapi tidak boleh bermusuhan. Konsep ketuhanan beda. Tentang ketuhanan beda. Hindu Buddha beda. Ayo kita damai. Justru kami berharap kepada tokoh-tokoh itu agar bagaimana dia memahamkan sesuatu yang sekiranya akan timbul dugaan-dugaan. Jangan malah menjadikan dugaan semakin. Sebab di luar Nasrani, di luar Islam sana akan semakin kuat dugaannya. Ini orang radikal, ini orang teror, ini mengatakan orang non Muslim kafir, ini nggak benar. Wah ini kan kacau. Semua kitab disebut mana itu. Nabi membela orang Nasrani, orang non Muslim yang didolimi. Sampai ayat satu ayat. Man dzalama mu'ahadan, yang siapapun dolim kepada mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir. Kafir mu'ahad. An hajijuhu yaumal qiyamati. Lawannya aku di hari kiamat. Nabi marah kok. Cukup itu wahai kaum Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Islam. Nabi Islam sangat serius di dalam membela kemanusiaan. Jadi kami berharap kepada tokoh-tokoh lah, yuk jangan sampai kita ini mohon maaf berdamai dengan orang di luar tapi dengan saudara lagi berantem. Kita perlu pandai di dalam kita membuat ungkapan-ungkapan. Dan kami juga dalam cerita kalimat panjang, kami banyak sekali kalimat ini. Tentu ada yang salah, kami mohon maaf. Dan kami sangat senang jika ada yang mengingatkan. Tentunya ada yang mengingatkan dengan cara yang benar. Kalau kita bicara tentang hal yang ilmiah, harus ilmiah juga. Dan mohon maaf setelah ini tidak ada janji. Mohon maaf setelah itu kesimpulannya. Anda tidak perlu mencaci orang yang mengatakan bahwasanya kafir diganti non muslim. Karena kami husnudzon tujuannya adalah untuk perdamaian. Oke. Kami sampaikan kaum Nasrani, Anda tidak perlu marah dengan orang Islam yang masih menyebut Anda sebagai kafir, sebab makna kafir bukan hujatan kepada Anda. Selesai. Ini yang harus kita jaga, karena khawatir nanti orang muslimin, orang Nasrani menghujat kepada kita. Dan setelah itu, yuk kita cari damai, juru damai. Yang masih menggunakan kalimat kafir, ingat, itu pun harus ada adabnya. Non-muslim kafir bukan berarti menunjuk kau kafir. Semua pakai adab dan tata krama. Kami mencintai semuanya.
Indonesia adalah negara dengan agama yang berbeda-beda. Perdamaian itu indah, banyak contohnya. Jujur sampai hari ini saya juga masih ada komunikasi dengan dan terus ada orang yang agamanya beda dengan Nasrani. Kita sering juga tanya hal-hal yang ada urusan dengan masalah kesehatan, masa ini, Masya Allah baik-baik saja. Jadi kita perlu benar-benar menggalang perdamaian itu dengan benar-benar dengan yang indah, dengan yang baik. Mohon maaf ini kami menjelaskan, mohon maaf bukan kami menghujat yang merubah non-Islam, bukan, tapi justru kami ingin menolong biar tidak ada pemahaman yang salah dari di luar Islam kepada ini. Apalagi tadi mengutip ayat begini, sebagian ayat dipotong, ayat yang enggak, seolah-olah memang di Al-Quran enggak ada menyebut kafir. Sebab orang Nasrani nggak baca Al-Quran kan, hanya melihat ini saja. Berarti orang Islam mengatakan non-Muslim kafir adalah salah. Kan begitu kesimpulannya. Oh mereka tidak baca Al-Quran. Sehingga malah bukan terjadi perdamaian, terjadi adalah permusuhan. Baik, ayo saudara kami kaum Nasrani, kita damai. Anda perlu mendengar dari keterangan-keterangan yang sekiranya tidak menjadikan Anda prasangka buruk kepada kaum muslimin. Keterangan-keterangan yang benar. Dan juga kaum muslimin, jangan Anda gampang termakan kalimat-kalimat dari orang yang tidak, orang yang ada kan Nasrani yang ekstrim juga ada. Jangan diikuti itu. Jangan Anda mudah tersulut amarah dengan orang Nasrani yang ekstrim. Sama ada orang Muslim yang radikal misalnya, dia mengucapkan kalimat yang keras, Anda kaum Nasrani jangan mudah tersulut. Masih ada kaum muslimin yang benar-benar berpedang dengan akidah baginda Nabi, yang dia adalah moderat, dia adalah adil, yani ya, tuqsitu ilaihim, yang tabarruhum tadi bisa berbuat baik pada Anda. Ada itu umat Islam yang sesungguhnya, bukan mencaci, mengolok, ngancam, ngajak perang, bukan itu. Semoga Allah mudahkan kita dalam berdamai, menggalang persatuan, keindahan di dunia, muqaddimah keindahan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Mohon maaf kepada siapapun, kaum Nasrani, kaum mohon maaf. Kaum muslimin tadi ada dua kelompok di sini, pendukung kafir, tidak kafir dan lain-lain. Kami lepas dari itu semua. Kami hanya menjelaskan kewajiban kami. Yang jelas kami mencintai semuanya. Kami berharap adalah semuanya selamat di akhirat nanti. Yang belum masuk Islam semua diberi petunjuk. Kalau dengan keyakinannya, ya dengan keyakinan Anda. Yang agama Islam semoga benar-benar istiqomah dengan agamanya, masuk selamat. Itu harapan kami. Jangan sampai terlintas di hati kita karena marah, semoga masuk neraka dia. Oh enggak, bukan iman. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.